Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil milah wala alihi wa sahbihi ahlil afdoli wal islah wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah yang saya hormati dan semua kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah hari ini, saat ini, di tempat ini kita dapat bersama-sama mengadakan kegiatan. Kegiatannya peringatan Nuzulul Quran, isinya ngaji, mencari bekal untuk hidup. Ya. Sekarang dibalik Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dulu kita ngaji hanya mencari bekal untuk mati. Jadi kalau belum mau mati belum diamalkan gitu. Sekarang ayo ngaji mencari bekal untuk hidup, jangan untuk mati. Banyak orang yang pintar ngaji tapi nggak dilaksanakan karena ngajinya hanya mencari bekal untuk mati. Yang pas ngaji, ngerti, lakoni, nggo sangu mati. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan, Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang selalu bersolawat dengan beliau, cinta dengan beliau, melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau, dan yang terpenting adalah melaksanakan ajaran yang dibawa oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama Islam, wa huwa dinul haq, yakni agama yang benar, agama yang hak, yang bersumberkan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur lagi malam hari ini kita sudah berada di separuh perjalanan puasa yang kedua. Sudah dapat 16 hari. Maka malam hari ini, sebagaimana kita ketahui bahwa malam hari ini adalah malam Nuzulul Quran, malam di mana awal sejarah adanya agama Islam, karena pada malam hari inilah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bapak Ibu Saudara jamaah yang insya Allah dirahmati Allah, dalam rangka memperingati Nuzulul Quran ini, saya akan sampaikan sebuah hadis yang sangat populer sekali di pondok pesantren, yang anak-anak insya Allah hafal ya. Ya, diulang lagi bareng-bareng, nggak usah ngikuti tapi bareng-bareng supaya jamaah juga dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu Saudara jamaah sekalian, hadis ini populer sekali, pendek tetapi artinya, maknanya sangat luas. Menurut versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa orang yang terbaik di muka bumi ini adalah dua orang ini. Satu orang yang belajar Quran, dua orang yang mengajarkan Quran. Atau kalau digabung, yang terbaik adalah
orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar, sudah pinter ngajar. Tapi belajar ini juga sudah yang terbaik. Kalau selama hidupnya belajar nggak pinter, ya makomnya barangkali hanya sampai di belajar saja. Nggak apa-apa, belajar terus belajar ke kiai ini, ke ustadz ini, ke siapa saja, terus belajar. Karena barangkali Allah takdirkan ya makomnya hanya jadi muta'alim saja, nggak masalah. Insya Allah tergolong orang yang terbaik, karena hadis tadi mengatakan orang yang belajar dan mengajarkannya. Maksudnya yang belajar juga sudah orang terbaik, apalagi bisa mengajarkannya. Oleh karena itu para siswa, anak-anak semuanya, jamaah sekalian, jangan pernah berhenti belajar Al-Quran. Karena belajar Al-Quran itu hukumnya wajib, fardu ain. Semua umat Islam harus belajar Quran. Karena kalau sampai tidak belajar, tidak bisa, maka nggak gugur kewajibannya. Tapi kalau dia belajar, belum bisa, terus belajar, kemudian habis umurnya atau habis kontraknya, barangkali Allah mau diafwu oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, karena dia posisi belajar. Makanya saudara-saudaraku sekalian, para ustadz, para kiai, sahabat-sahabat semuanya yang sudah merasa bisa baca Al-Quran, sudah fasih, tolong dihidupkan terutama di rumah masing-masing. Ngajari anak, ngajari pembantu, ngajari ya siapa yang ada di rumah kita. Yang penting di rumah kita Al-Quran itu hidup, selalu dibaca oleh anak kita, oleh keluarga kita. Dan semua orang yang ada di rumah kita itu diharapkan bisa semua membaca Al-Quran. Lalu kemudian 2-3 orang anak tetangganya, atau syukur-syukur di balai atau di musola, di masjid, di TPA, TPQ, terus kita suburkan. Kita sama-sama berusaha, berjuang agar semua anak bangsa, terutama yang ada di lingkungan kita, itu diberantas buta aksara Al-Quran. Artinya tidak ada anak-anak yang buta aksara Al-Quran. Semua anak-anak sebagai penerus kita bisa membaca Al-Quran. Kemudian lain daripada itu, saudara-saudara sekalian, jamaah yang berbahagia, para pengajar Quran, orang-orang yang terhormat di sisi Allah, para ustadz, para mubaligh, jangan pernah berhenti atau putus asa. Kalau ngelihat situasi, ngelihat kondisinya di lingkungan kita, memang barangkali ini satu tahapan era yang harus kita hadapi. Anak-anak untuk belajar ilmu apa saja, apalagi belajar Al-Quran, ini semakin hari semakin surut. Tapi di tempat-tempat lain juga patut kita bangga dan bahagia. Ada yang semakin hari semakin berkembang. Tapi ada desa-desa, ada lingkungan, keluarga yang semakin hari semakin Al-Quran itu ditinggalkan. Jadi kita ikut prihatin dengan situasi dan keadaan seperti itu. Oleh karena itu para orang tua, para ustadz, para kiai, dan semua yang terlibat di dalam masyarakat, pemerintah, RT, RW, mari kita giatkan tempat-tempat mengaji, tempat-tempat belajar Al-Quran. Semoga dengan semuanya kita semangat, semuanya kita bersatu, maka anak-anak kita semakin hari semakin baik, semakin cinta dengan Quran, dan harapan kita mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat. Selamat malam nuzulul Quran.
Selamat menunaikan ibadah saum Ramadan. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.